saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya. Yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka. Dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah. Semuanya ayalun ala Ahlis Sunnah wal Jamaah. Itu keberatan. Dua halaman cerita tentang Imam Syafi'i agak cenderung simpati pada Syiah dalam rangka ngeritik pemerintah yang zalim. Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada masyarakat. Ketika sekarang disebutkan simpati kepada Syiah, maka dianggap Syiah sebagaimana dipahami orang sebagai sebuah aliran, bukan Syiah sebagai sebuah komunitas di situ daripada Ahlul Bait, bukan kepada alirannya sebagaimana para perkembangan awal Islam. Ini yang perlu kami klarifikasikan ulang. Jadi yang disebut dalam di sini Imam disampaikan beberapa data bagaimana Imam Syafi'i itu menolak terhadap Syiah itu sendiri juga di dalam Manaqibus Syafi'i. Nama boleh Yahudi, boleh Kristen. Tapi kalau imannya seperti itu selesai. Sehingga semuanya adalah Islam. Tapi gak usah menggunakan label Islam, gak apa-apa. Yang penting nilainya Islam. Daripada labelnya Islam tapi jauh dari Islam. Kira-kira begitu maksud saya. Kesalahan mereka bukan pada amalnya dan keyakinannya mereka. Ketika keyakinan mereka benar dan amal mereka benar sesuai dengan agama mereka, tetapi kesalahan mereka ketidakberfusiannya kepada Islam. Jadi tidak sekedar biarkan saja mereka sekarang namanya Yahudi, namanya Nasrani. Sepenting amalnya adalah Islam pada hakikatnya. Tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun Islam harus ditampilkan baik lafdhon wa maknan, bukan hanya pada aspek substansinya tapi nomenklaturnya juga harus diwujudkan. Karena ketika ini disampaikan ya cukup bias, sama dengan kata Ulil, ya enggak apa-apa, saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya. Yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka. Dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah. Semuanya ayalun ala Ahlis Sunnah wal Jamaah. Itu keberatan kami. Jadi mohon logika Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang, karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mungkoteknya, ya mungkin dihafal lagi lah Kiai ya mungkin lupa karena banyak mungkoteknya. Yang penting amplopnya. Amplop itu penting. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang memberikan tuh IPPNU yang cantik, sahih liweri. Ada mustalahul amplop. Kalau Syiah, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah itu lahir dari perut orang Islam. Sama seperti di kita. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Perti, Syari, dari perut bangsa Indonesia. Tapi kalau HTI, Majelis Mujahidin, Salafi itu ekspor itu. Impor itu. Kiai Haji Said Aqil itu memflorkan bahwa ini semua dari perut Islam. Tetapi kan harus diperjelas agar orang awam itu bisa mampu mencerna dengan baik mana ajaran benar, mana yang tidak. Persalahan itu masalah elit, bahwa itu tidak boleh dikafirkan, itu elit. Tetapi saya mohon ada ungkapan-ungkapan yang dipahami secara awam bahwa ahli sunnah lah yang benar itu. Kalau memang buku yang tulis oleh Bapak Ustadz atau Kiai Haji Said Aqil Sirat, maaf Kiai, ini saya baru kenal Kiai. Kalau memang sudah ada keraguan dengan penjelasan daripada Ustadz Idrus Romli, mohon Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirat mohon mencabut bukunya yang sudah beredar seluruh Indonesia. Amanatun Naql
yang disampaikan oleh Bapak Said Akil, terutama menyebut masalah membunuh Sayyidina Utsman, di situ disebut Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari mana, Bapak Said? Ternyata yang berdasarkan rujukan-rujukan dari kitab-kitab tarikh bukan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau pertama kalinya orang yang tidak jadi mengadakan niat yang tidak baik itu. Terus juga perbedaan firqah Salasina firqatan juga dilakukan oleh Bapak Said, yang mana kesahihannya juga sudah jelas riwayat Tirmidzi atau Baihaqi, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, dan itu sahih. Komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus.